Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih membahas tentang perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu materi matematika kita masih perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang poin A yaitu menghitung kecepatan. Sekarang kita masuk ke poin B yaitu menghitung debit. Oke? Nah, sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa abang kakak pahami dengan baik dan benar ya, Nak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melihat perbandingan waktu dan volume, kemudian yang kedua hubungan satuan debit. Nah, perbandingan waktu dan volume ini termasuk bagaimana cara menghitung debit ya, Nak. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menghitung debit. Nah, debit sangat erat kaitannya dengan muatan, yaitu kita akan melihat berapa banyak debit air di kolam misalnya, atau berapa banyak debit air di sungai dan lain-lain, atau di bak mandi atau di ember dan lain-lain. Jadi salah satu cara menghitung debit itu berhubungan dengan volume dan waktu. Makanya kita memasukkan tujuan pembelajarannya tadi yaitu melihat perbandingan volume dan waktu. Nah, perbandingan volume dan waktu. Ini tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, Nak. Ada 3 persamaan rumus debit, volume, waktu yang diketahui agar dapat menyelesaikan berbagai tipe soal terkait masalah debit, volume, waktu. Ketiga persamaan tersebut adalah rumus menghitung debit, rumus menghitung volume, atau rumus menghitung waktu. Nah, abang kakak, rumusnya kita bisa menggunakan kalau misalnya di soal ditanya debit, maka ini yang abang kakak pakai rumusnya yaitu volume per waktu. Kalau misalnya di soalnya ditanya berapakah volumenya, maka ini rumus yang abang kakak gunakan, yaitu debit dikali waktu. Dan yang ketiga, kalau misalnya waktu yang ditanya, maka rumus yang digunakan adalah volume per debit. Atau D yang pertama ini sama dengan D sama dengan V per W. D itu adalah debit, V itu adalah volume, dan W itu adalah waktu. Dan yang kedua bisa diganti dengan V sama dengan D dikali W. Dan yang ketiga bisa diganti W sama dengan V per D. Jelas ya, Nak? Baiklah, kita lihat contoh soal yang pertama. Di dasar bak mandi terdapat lubang pembuangan. Apabila lubang tersebut dibuka, air dalam bak mandi sebanyak 60 liter akan habis dalam waktu 2 menit. Berapa debit air yang mengalir melalui lubang pembuangan tersebut? Nah, perhatikan ya. Yang ditanya berapa debit air yang mengalir melalui lubang tersebut? Yang ditanya adalah debit. Maka rumusnya, nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, supaya lebih terarah jawaban abang kakak buat seperti ini ya, Nak. Buat dulu yang pertama, diketahui tadi volume airnya 60 liter dan waktunya 2 menit. Nah, yang ditanya adalah berapa debit air yang mengalir dari pembuangan bak tersebut. Nah, debit. Kalau rumus debit apa tadi? D sama dengan V per T. Nah, volumenya berapa tadi, Miss? Ini dia, 60 liter. Nih, kemudian waktunya berapa, Miss? 2 menit. Nah, jadi tinggal abang kakak bagikan. 60 dibagi 2 sama dengan 30 liter per menit.
Ingat, untuk satuan volume itu biasanya liter dan untuk satuan waktu biasanya menit. Nah, itu adalah rumus umumnya. Ya, Bang Kakak, ingat, perhatikan selalu pertanyaan soal. Jika ditanya debit, maka rumusnya volume per waktu. Jika ditanya volume, maka rumusnya debit dikali waktu. Jika yang ditanya waktu, maka rumusnya adalah volume per debit. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan melihat hubungan satuan debit. Minggu lalu kita juga melihat hubungan satuan jarak dan waktu. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan satuan debit. Nah, kalau misalnya dia menurun, maka dikali 10. Kalau dia naik, dibagi 10. Perhatikan ya. Nah, sekarang setiap turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000. Ingat, ini sama dengan satuan jarak ya nak. Bedanya cuman kalau di satuan debit KL, kalau di jarak HL, km, kilometer ya. Oke, paham ya Bang Kakak? Kita akan melihat contohnya. Contoh 5 KL. 5 KL sama dengan titik-titik L. Di sini 5 KL, di sini ada 5 katanya. 5 KL, berapa LK? Kita akan melihat berapa turun atau naik. Turun. Berapa tangga dia turun? 1, 2, 3. Berarti 5 dikali 1000. Hasilnya adalah 5000 liter. Oke? Mantap ya. Sekarang coba Miss kasih contoh lagi. 2 HL. Berapa LK? 8 liter K, 2 HL. Berarti dia ada di sini. 2 ya. 1, 2. Dia turun 2 tangga. Berarti dikali 100 sama dengan 200. Paham ya nak? Ini hampir sama dengan cara menghitung satuan jarak dan waktu juga. Kita lanjut. Nah, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga ini Miss bacakan. Seorang petugas pom bensin mengisikan bensin ke tangki sebuah mobil selama 1,5 menit. Bensin yang diisikan sebanyak 18 liter. Berapa mililiterkah? Berapa mili per detik debit aliran bensin tersebut? Perhatikan ya. Yang ditanya berapa mililiter per detik debit air yang dialirkan bensin tersebut. Nah, jadi cara menjawabnya Abang Kakak tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, volume air 18 liter. Kalau kita jadikan ke mililiter, kenapa kita jadikan ke mililiter, Miss? Karena yang ditanya dalam bentuk mililiter ya nak, per detik. Jadi harus kita sesuaikan dengan apa yang ditanya soal. Kalau misalnya yang ditanya soal liter per menit, Abang Kakak tidak perlu merubah. Tapi kalau yang ditanya soal berapa mililiter per detik, Abang Kakak wajib merubah. Sementara soal 18 liter, maka kita rubah ke mililiter. Liter ke mili, turun apa naik? Turun dikali 1000. Kenapa Miss dikali 1000 kali? Karena dia turun 3 tangga. Oke? Nah, jadi 18 liter jadi dikali menjadi 18.000 liter. Mohon maaf, kita lihat dulu ya nak. Oh, maaf. Liter ke mililiter. Iya, benar ya. Liter ke mililiter dikali 1000 karena dia turun 3 tangga, jadi 18.000 mililiter. Kemudian yang diketahui juga yang kedua adalah waktu, 1,5 menit. Berapa detik kah Miss? 1,5 menit berarti 90 detik.
Kenapa Miss? 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau setengah menit berarti 30. Jadi 60 ditambah 30 sama dengan 90 detik. Oke, yang ditanya tadi debit. Kalau abang kakak sudah mendapatkan mililiter dan detiknya, tinggal dimasukkan ke rumus. Volume debit. Ini dia. Rumus debit volume per waktu. Jadi tinggal abang kakak masukkan 18.000 ml dibagi 90 detik sama dengan 200 ml per detik. Kenapa Miss mililiter per detik sementara soal yang pertama tadi liter per menit? Nah, kita selalu menyesuaikan dengan permintaan soal ya nak. Jadi harus kita sesuaikan dengan permintaan soal. Kalau misalnya yang ditanya berapa liter per menit, abang kakak tidak perlu merubah. Ini karena soal meminta berapa mililiter per detik, maka kita rubah ke mililiter per detik dengan cara seperti ini, ya. Nah, pakai hubungan satuan debit. Paham ya abang kakak? Oke. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari ada juga dijelaskan hadis yang berbunyi ada 2 kenikmatan yang membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Jadi nikmat sehat dan waktu senggang juga bisa membuat kita tertipu dengan dunia ya nak. Oke, tetaplah waspada dan jangan sia-siakan waktu, gunakan sebaik mungkin. Nah, terima kasih banyak abang kakak sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga abang kakak bisa memahami apa materi yang Miss jelaskan hari ini. Dan Miss sarankan, jaga kesehatan, tetap selalu konsumsi buah-buahan yang kaya serat, dan perbanyak minum air putih, perbanyak istirahat abang kakak, jangan begadang ya nak. Dan yang paling penting jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oke, terima kasih sebanyak. Abang kakak jangan lupa absen dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Dan kirimkan boleh melalui WA, boleh melalui Google Classroom. Oke abang kakak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.